Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum wa rahimakum wa waffaqakum. Alhamdulillah, kali ini merupakan pertemuan yang ke-10 dari silsilah pembelajaran kita majalis syarah pembacaan kitab-kitab adab, akhlak dan tazkiyatun nufus. Setelah kita sebelumnya menyelesaikan ma'akid ar-rabi', ma'akid yang keempat, kita sekarang lanjut ke ma'akid yang kelima, al-ma'akidul khamis, di halaman at-tasi'ata asyrata, ila al-ula wal-ishrin. Dari halaman 19, insyaallah nanti sampai halaman 21, ma'akid yang kelima. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tema sulukul jaddati al-musilati ilaih, yaitu menempuh cara yang dapat menghantarkan kita untuk bisa mencapai ilmu, untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita menempuh jalan yang benar, jalan yang tepat dalam belajar, sehingga kita bisa menggapai ilmu tersebut. Ya, ke suatu tempat itu pasti ada jalannya. Cuman masalahnya terkadang ada jalan dengan A, dengan jalur B, dengan cara yang C, dan masing-masing itu punya karakter tersendiri. Ada jalan yang mudah tapi mahal, ada yang cepat tapi berliku-liku, ada yang murah namun jalannya rusak. Nah, maka menurut beliau thalabul ilmi juga demikian. Cara untuk mendapatkan ilmu itu banyak. Namun kita sebagai thalibul ilmi yang cerdas perlu mencari, memilih, menempuh jalan yang betul-betul efektif dan efisien saja, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara yang baik, sempurna, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa biidnillahi ta'ala. Yaqala hafizahullah ta'ala, kata beliau di sini, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap tujuan itu pasti ada jalan yang bisa menghantarkan ke tujuan tersebut. Setiap tujuan di kulli matlubin pasti ada tariq, ada jalannya yang bisa menyampaikan, menghantarkan kepada tujuan tersebut. Gak ada tujuan yang gak ada jalannya, pasti ada jalannya. Nah, kata beliau, faman salaka jaddata matlubihi au qafathu alaih. Barang siapa yang menempuh jalan yang sesuai sehingga dia bisa, yang sesuai jalannya, sesuai dengan relnya, au qafathu alaihi, niscaya dia bisa menggapai, bisa sampai pada tujuan tersebut. Barang siapa yang menempuh jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang betul, niscaya dia akan bisa sampai pada tujuan tadi. Tapi wa man adala anha, barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, yang salah jalan, maka niscaya lam yadhfar bimatlubih, niscaya dia tidak akan bisa sampai pada tujuan tadi. Nah, kata beliau, wa inna lil ilmi tariqan, demikian juga ilmu. Ilmu itu juga ada caranya, ilmu itu ada jalannya, ilmu itu ada metodenya. Man akhta'aha, barang siapa yang salah jalan, dhalla, dia akan tersesat. Walam yanal al-maqsuda, dan dia tidak akan bisa mencapai tujuan ilmunya tersebut.
Jadi kalau caranya salah, cara belajarnya nggak tepat, misalnya dia akan tersesat, dia akan nggak bisa menggapai tujuan dari ilmunya tadi. Kalaupun bisa, kata beliau, warubbama asaba faidatan qalilatan. Kalaupun bisa, itu pasti setiap dia mendapatkan faidah yang sedikit, ma'ata'abin kathirin, itu setelah menempuh atau mengerahkan kelelahan yang sangat besar, yang sangat banyak. Jadi setelah dia bersusah payah, ngeluarin tenaga, materi, waktu yang panjang, tapi yang dapat faidahnya hanya sedikit. Itu kalau salah jalan. Jadi kemungkinannya kata beliau kalau caranya salah, jalannya salah dalam belajar hanya ada dua. Pertama, dia blast, nggak bisa dapat sama sekali. Atau yang kemungkinan kedua, dia masih bisa dapat faidah. Namun, faidah tersebut didapati setelah dia berupaya dengan begitu keras, mengorbankan sesuatu dengan begitu banyak, tapi faidah yang didapat hanya sedikit. Nah, ini muqaddimah dari beliau di Ma'qid Al-Khamis. Nah, berikutnya beliau membawakan perkataan Muhammad Murtadha Az-Zabidi rahimahullah taala. Kata beliau di sini, waqad dzakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'in mani'in Muhammadu Murtadha ibnu Muhammadin Az-Zabidi, yakni sahibu Tajil Arus, fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatus Sanad. Alfiyatus Sanad. Kata beliau, Al-Imam Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, yang beliau merupakan pemilik dari kitab Tajul Arus, beliau pernah menyebutkan metode atau cara belajar seperti ini, yang mana kalimatnya ringkas, namun padat, mencakup aspek yang begitu besar. Beliau sebutkan hal ini dalam kitab beliau yang berjudul Alfiyatus Sanad, yang mana yaqulu fiha, beliau berkata dalam Alfiyah Sanadnya tadi, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun. Seseorang, kata beliau, tidak akan bisa mencapai tujuannya meskipun dia hidup 1000 tahun. Seorang talibul ilmi, dia fama hawa al-ghayah, nggak akan bisa mencapai tujuannya dalam belajar, itu meskipun kalau dia hidup 1000 tahun. Kalau caranya salah, kalau metodenya nggak benar. Sehingga kata beliau, fakhud min kulli fannin ahsana. Maka perlu ada metode yang benar, metode cara yang tepat. Di antaranya apa? Ambil, pelajari setiap cabang ilmu itu yang betul-betul diperlukan saja. Betul-betul yang bisa mewakili dari cabang ilmu tersebut. Gak perlu kita pelajari semua kitab di satu cabang ilmu, tapi ambil kitab-kitab yang memang itu bisa mewakili semuanya. Misal, sederhana, seperti kita kalau mau belajar nahwu. Nahwu yang dasar itu kan banyak kitab-kitab ditulis baik dari mutaqaddimin atau muasirin. Yang masyhur ada Al-Ajurrumiyah, terus kemudian nanti ada juga yang jurumiyah bentuknya nazam, seperti nazam Al-Imriti, atau yang ditulis oleh Asy-Shinqiti, atau nahwu-nahwu yang tulisan tersebut berasal dari para alim di Indonesia, seperti Muyassar, Mukhtarat, misalnya. Nah, ini buku-buku itu banyak, buku-buku nahwu. Nah, kalau seandainya kita pelajari itu semua untuk dasar satu cabang ilmu, ini kayaknya nggak cukup, meskipun kita hidup 1000 tahun. Maka nasihat beliau, khud min kulli fannin ahsanah. Ambil saja di setiap cabang ilmu tadi, kitab atau cara atau ilmu yang betul-betul paling dibutuhkan, yang bisa mewakili semuanya. Ya, kalau di nahwu mungkin setelah kita belajar dasar-dasar bahasa Arab, ya mulai belajar langsung ke jurumiyah. Kurang lebih demikian, wallahu alam. Nah, gimana caranya setelah kita memilih satu cabang ilmu, cara yang paling baiknya? Satu, kata beliau, bihifli matnin jami'in lirajihi. Setelah tadi kita memilih matan atau kitab yang betul-betul dirasa mewakili di cabang ilmu tersebut, kitab terbaik yang ada di cabang ilmu tersebut, kita harus bihifli matnin. Kita harus mau menghafal kitab tadi. Kita harus mau menghafal matannya. Ya, kalau kita nggak bisa menghafal semuanya, satu kitab minimal ibarat-ibarat atau syawahid-syawahid, poin-poin intinya saja yang kita hafal.
Tapi kalau kita bisa semuanya ini ahsan. Nah, maka garis bawah ini belajar itu butuh perjuangan. Di antara perjuangan yang harus kita tempuh dalam belajar harus ada yang dihafal. Gak bisa kita belajar hanya model jiping. Udah nggak nyatet, nggak nulis, apalagi ngafal. Tapi cuman bawa kuping aja. Dia nggak fokus pada materi, nggak bawa kitab. Maka ini nggak akan bermanfaat. Jadi cara yang berikutnya kata beliau bihifdzi matnin. Harus ada kitabnya yang dihafal, matannya yang dihafal. Kalau nggak bisa semuanya, ya sebagian syawahid-syawahidnya saja. Terus setelah kita mengambil cabang ilmu yang terbaik, mengambil kitab yang terbaik, kemudian kita hafal, setelah itu ta'khuduhu ala mufidin nasihin. Kita membawa kitab yang tadi sudah kita hafal dengan mempelajarinya kepada seorang guru yang mufid, nasih. Apa itu mufid, apa itu nasih, nanti kita bahas di paragraf berikutnya insya Allah. Jadi kriterianya harus dipelajari kepada seorang guru. Namun nggak semua guru, tapi guru yang punya syarat mufid, kemudian guru yang punya syarat nasih. Kita lihat apa mufid dan nasih tersebut. Ya, berikutnya kata beliau, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, fatariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayni. Kata beliau, tariqul ilmi, metode dan jalan untuk mengambil ilmu itu mabniyatun ala amrain, dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima, barang siapa yang menempuh dua cara tadi, mengambil dua hal tadi, kana mu'alliman lil ilmi, sungguh dia telah mengagungkan ilmu tersebut. Kenapa bisa? Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaih. Karena dia mencari ilmu tadi, jalannya itu sesuai. Jalannya benar, sesuai dengan jalan yang telah digariskan. Sehingga dia disebut sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Ya, apa dua hal tadi? Barakallahu fikum. Apa dua hal tersebut yang tadi dikatakan sebagai metode untuk bisa memperoleh ilmu? Kata beliau, hafizahullah wa waffaqah, fa'ammal amrul awal, adapun perkara yang pertama, fahifdzu matnin jami'in lirajihi, yaitu kita harus menghafal satu matan yang jami', yang ini isinya telah mewakili dasar-dasar yang ada di cabang tersebut. Lirajih, yang direkomendasikan, yang ditunjuk, yang disarankan oleh para ulama di bidang ilmu tadi. Jadi, dua kriteria kitab yang harus kita hafal. Namun sebelum itu, hal pertama yang beliau tekankan adalah belajar harus ada yang dihifadz. Belajar itu harus ada yang dihafal. Kalau kita mau jadi talibul ilmi yang beneran nyampe derajat talib, harus ada yang mau dihafal. Mulai dari hafalan yang dasar-dasar. Cari guru yang bisa membimbing kita belajar bukan hanya sekedar jiping, tapi harus mau cari guru yang bisa membantu kita untuk kita menghafal. Nah, jadi harus mau dihafal. Nah, apa yang kita hafal kata beliau? Matan atau tulisan ringkas dulu, yang jami', yang isinya meskipun ringkas tapi sudah mewakili minimal di dasar-dasar satu cabang ilmu tadi. Setelah itu, lirrajih, yaitu kitab atau matan yang direkomendasikan, yang disarankan, yang telah disepakati oleh para ulama bahwa kitab itu adalah kitab yang bagus untuk si talib pemula untuk dihafal. Jadi nggak sembarang kitab. Ya, berikutnya barakallahu fikum, masih di poin pertama, kata beliau, bahkan beliau tegaskan lagi, fala budda min hifdzin, mau nggak mau harus ada yang dihafal. Fala budda min hifdzin, harus mau menghafal, kata beliau. Nggak bisa belajar itu tanpa menghafal. Makanya berikutnya beliau sentil kita-kita yang malas menghafal dalam belajar. Kata beliau, wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhalan. Wa man dhanna, barang siapa yang mengira bahwasanya yanalul ilma, dia bisa memperoleh ilmu bila hifdhin, tanpa menghafal,
fa innahu yatlubu muhalan, hakikatnya sama saja dia sedang mencari suatu kemustahilan. Ya, jadi ada orang yang mengira, saya belajar itu cuman datang cukup, cuman dengerin cukup, cuman catat cukup. Kata beliau hakikatnya kalau ada orang yang berpersepsi seperti ini, belajar nggak butuh ngafal, itu sama saja kata beliau, itu adalah orang yang sedang mencari suatu kemustahilan. Artinya ilmunya itu nggak akan dia dapat. Kalaupun dapat tadi sebagaimana yang beliau katakan di awal, dapat hanya ilmu yang sedikit, tapi itu pun setelah dia berusaha jerih payah dengan upaya yang begitu besar. Ya. Nah, beliau tegaskan lagi, barakallahu fikum, kitab apa yang dihafal? Wal mahfudhul mu'awwalu alaihi, yaitu kitab yang dianjurkan untuk dihafal adalah huwal matnul jami'ul rajih. Tadi seperti yang saya katakan, satu adalah matan. Matan itu intisari dari suatu cabang ilmu. Jadi kitab yang tipis, al-jami' yang maknanya mencakup semuanya, mewakili dasar-dasar ilmu tadi, lirrajih yang direkomendasikan, yang disarankan oleh para ulama di bidang tersebut. Fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'anihi. Nah, jadi sampai situ tadi yang pertama, harus ada yang mau dihafal. Berikutnya setelah ini, beliau akan menyampaikan syarat atau hal yang kedua, sehingga kita bisa memperoleh ilmu. Afwan, ada yang terlewat ternyata, afwan. Jadi setelah beliau katakan, ya kita balik lagi. Wal mahfudul mu'awwalu alaihi. Jadi kitab yang disarankan untuk kita hafal, kita ulang lagi ya, adalah wal matnul jami'ul lirrajih, yaitu sebuah kitab ringkas matan al-jami' yang maknanya itu mewakili mayoritas isi dari cabang ilmu tadi, lirrajihi yang disarankan, yang direkomendasikan oleh para ulama yang berada di bidang tersebut. Ai al-mu'tamadu inda ahli fanni. Apa itu rajih? Yaitu al-mu'tamad, yang menjadi rujukan, yang direkomendasikan, yang disarankan inda ahli fanni, oleh para ulama di di cabang ilmu tersebut. Jadi yang pertama itu, pokoknya harus mau menghafal. Syarat kedua, kata beliau, cara kedua, metode kedua, agar kita bisa mendapat ilmu, apa kata beliau? Qala hafizahullah wa wafaqah. Wa ammal amrusani, adapun hal perkara yang kedua untuk kita bisa dapat ilmu adalah fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Kita harus akhduhu, mempelajarinya. Nyanya ini kembali kepada kitab yang tadi kita hafal. Mempelajari kitab yang sudah kita hafal ala mufidin nasihin, yaitu kepada seorang guru yang mufid dan nasih. Apa mufid dan nasih? Nah, nanti berikutnya di bawahnya ini kita jelaskan. Jadi nggak kepada sembarang guru kita nemplok, nggak kepada sembarang guru kita duduk di depan beliau. Kalau kita ingin jadi thalibul ilmi, tapi guru tersebut harus bisa jadi mufid, bisa jadi nasih. Apa namanya mufid nasih? Nanti kita jelaskan. Ya kata beliau, fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'anihi. Yang mana kata beliau, fatafza'u, beliau duduk, kita duduk, belajar ila syaikhin, kepada guru yang tatafahamu anhu ma'aniyahu, sehingga kita bisa memahami makna-makna yang terkandung dalam kitab yang tadi kita hafal dari guru tersebut. Jadi kita belajar di depan seorang guru yang tadi sudah ada syaratnya mufid dan nasih, sehingga kita betul bisa memahami apa yang kita hafal tadi. Jadi nggak cuma seperti burung beo atau sebagian orang yang hanya fokus menghafal, berbangga-bangga bahkan dengan hafalan tersebut, namun minim pemahamannya dari apa yang dihafal. Nah, kata beliau, siapa guru yang layak kita ambil ilmunya, siapa guru yang layak kita jadikan rujukan untuk mempelajari kitab yang sudah kita hafal, kata beliau, yattasifu bihadainil wasfaini. Guru tadi yaitu memiliki dua karakter berikut, memiliki dua kriteria berikut. Wa awwaluhuma, salah satu dari antara keduanya, yang pertama adalah apa? Al-ifadatu, ifadah, atau yang tadi disebut dengan mufid.
Apa mufid, apa ifadah, kalau bahasa kita bisa mumpuni. Guru tersebut mumpuni. Bagaimana rinciannya? Kata beliau, wahiyal ahliyatu fil ilmi. Guru tersebut ahliyah, kompeten, layak di bidang ilmu yang beliau ajarkan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa seorang guru itu, sebagaimana dokter, memiliki spesialisasinya tersendiri masing-masing. Ya, seorang dokter setelah melalui kedokteran umum, dia akan lanjut kepada spesialisasinya, mengkerucut pada satu bidang. Ada yang THT, ada yang ortopedi, ada yang organ dalam, penyakit kulit, ada yang jantung. Maka jangan sampai kita sakit di telinga, di mata, namun kita berobatnya ke dokter ortopedi misalnya. Atau kita sakit patah tulang, kita berobatnya ke dokter jantung misalnya. Nah, jangan, tapi sesuaikan dengan bidang yang digeluti oleh dokter tadi. Nah, guru pun juga sama. Kita harus belajar kepada guru yang punya ahliyah, yang punya kompetensi di bidang tersebut, memang punya spesialisasinya. Belajar hadis, ya usahakan kita belajar pada guru yang memang beliau bidang di hadis. Kita belajar tahsin, belajar Al-Quran, belajar tajwid, pada guru yang memang di kompeten bidang tersebut. Karena masing-masing asatidzah itu, masing-masing guru punya keahlian di bidangnya masing-masing. Dan para ulama sejak zaman dulu mayoritasnya juga demikian. Tidak ada atau sangat jarang sekali seorang ulama yang bisa menguasai seluruh cabang ilmu. Hanya beberapa saja, tapi mayoritasnya adalah menguasai hanya sebagian bidang ilmu saja. Ya Allah alam bisawab. Nah, maka kata beliau, gimana caranya selanjutnya untuk bisa mengetahui seorang guru kompeten atau tidak? Kata beliau, fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka. Di antara cara untuk bisa mengetahui apakah seorang guru itu kompeten, ahli di bidangnya itu atau tidak, kata beliau, gurunya itu harus urifa bi talabil ilmi, yaitu guru yang telah dikenal pernah belajar. Guru yang dikenal pernah nyantri, guru yang dikenal pernah kuliah di bidang agama tertentu atau pernah mulazamah kepada masyayikh tertentu. Hatta adraka, sampai dia benar-benar bisa memperoleh ilmu tersebut. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, sehingga ilmu yang beliau ajarkan merupakan ilmu yang kuat, ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi di antara cara untuk bisa mengetahui seorang guru itu ahli di bidangnya atau tidak adalah kita lihat apakah guru tersebut ada track record pernah belajar atau tidak. Jangan kita lihat orang yang nggak ada asal-usul belajarnya atau bahkan belajar di keilmuan umum, keilmuan dunia, tapi ujuk-ujuk ngomong langsung jadi ustadz dan kita ngambil. Sekarang banyak artis jadi ustadz, kemudian pelawak jadi ustadz, orang yang nggak dikenal belajar ilmu agama nggak pernah nyantri, itu kemudian jadi pendebat, jadi ustadz. Nah, utruk, tinggalin aja orang-orang itu. Kita belajar hanya kepada orang-orang yang punya track record pernah talabul ilmi. Barakallahu fikum. Nah, kenapa seperti ini tolak ukurnya? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, kata beliau berikutnya, wal aslu fi hada, dalil tentang hal ini, wal aslu, dalil tentang hal ini adalah ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bisnadin qawi, dengan sanadnya yang qawi dalam kitab sunannya Abu Dawud, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, jadi di sini Nabi menyebutkan metode ilmu itu bisa sampai kepada generasi-generasi setelah Nabi. Nabi menyebutkan kriteria seorang guru yang bisa diambil ilmunya. Nabi menyebutkan sunnah atau budaya turun-menurun dalam talabul ilmi. Apa kata Nabi? Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Jadi kata Nabi SAW,
para sahabat kalian itu belajar kepadaku. Pertama, para sahabat belajar kepadaku. Wa yusma'u minkum, dan orang-orang setelah kalian belajar dari kalian. Orang yang bisa jadi murid kalian, kata Nabi, harus belajar kepada kalian para sahabat. Nanti murid-murid kalian para sahabat itu mengajarkan lagi orang-orang setelahnya. Jadi Nabi mengajarkan para sahabat, sahabat mengajarkan orang-orang setelahnya, yakni tabi'in, kalau kita kenal sekarang, dan murid-murid para sahabat yang tadi tabi'in mengajarkan kembali kepada orang di bawahnya, yang kita kenal dengan tabi'ut tabi'in. Jadi jelas runutannya. Ada orang yang mengajarkan, yaitu sahabat belajar kepada Rasulullah, tabi'in belajar kepada para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in belajar kepada para tabi'in, jelas track recordnya. Dan inilah yang turun-menurun diwarisi oleh para ulama salaf, bahwa belajar itu harus dengan dapat ilmu itu harus dengan belajar. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud pernah berkata, beliau dengan ucapan yang bagus. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna ahadan la yuladu aliman. Sesungguhnya seorang itu nggak ada yang terlahir langsung pinter, nggak ada yang terlahir langsung alim, langsung tahu ilmunya. Nah, berikutnya Ibnu Mas'ud mengatakan, wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapati hanya dengan belajar, hanya dengan belajar. Jadi kita nggak bisa dapat ilmu cuman model mimpi aja, atau sekedar baca saja jadi sahafi, tapi harus belajar, duduk langsung kepada seorang guru. Ya, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, menanggapi hadis di atas, Syekh Utsaimin di sini mengatakan, wal ibratu bi'umumil khitab la bi khususil mukhatab. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas adalah tentang atau dari sisi keumuman maknanya. Jadi isinya itu umum, kita ambil umumnya saja, isinya saja, la bi khususil mukhatab. Tidak diambil atau tidak kita ambil, tidak kita petik dari siapa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Maksudnya, memang yang disebutkan di dalam hadis tadi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi faidah yang kita ambil atau faidah yang ada di hadis tersebut tidak hanya terbatas kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tapi faidah tadi, cara tadi ini juga berlaku kepada kita orang-orang setelahnya. Jadi isinya yang kita ambil, tidak kita melihat kepada hadis, kepada siapa hadis tersebut disebutkan. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi, kata Syekh di sini, fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummah an ya'khudahu al-khalifu anis salif. Kata beliau, kata Syekh di sini, maka yang kita dapati terus-menerus, turun-menurun, di antara ciri khas dari tersampaikannya ilmu, budaya tersampaikannya ilmu fi hadhil ummah, di umat ini, di tengah-tengah kaum muslimin, ciri khasnya apa? Kata beliau, an ya'khudal khalif anis salif, yaitu orang yang belakangan mengambil ilmu dari orang sebelumnya. Orang yang datang belakangan ini mengambil ilmu dari orang yang sebelumnya. Poinnya adalah ada turunan ilmu. Seorang guru menurunkan ilmunya kepada murid, atau seorang murid mengambil ilmu dari seorang guru. Ada turunan ilmu. Ya, ini sunnatullah dalam belajar. Harus duduk di hadapan seorang guru. Ya, sedikit lagi ya kita selesaikan tentang. Berikutnya kata beliau, tadi selesai ciri atau syarat pertama kita bisa dapat ilmu, yaitu harus dengan menghafal matan. Kemudian yang kedua kata beliau, kita harus mengambil dari seorang guru. Nah, guru punya dua kriteria. Kriteria pertama tadi kompeten, dan kita harus duduk di depan guru yang kompeten, belajar dengan guru yang kompeten. Nah, beliau sebutkan lagi ciri yang kedua seorang guru yang bisa kita ambil ilmunya, yang tadi disebutkan sebagai nasih. Apa kata beliau di sini? Wa ammal wasfus tsani fahuwan nasihah. Adapun
sifat atau karakter kedua dari seorang guru yang bisa kita ambil ilmunya adalah an-nasihah, atau yang tadi disebut nasih. Apa itu nasih? Atau yang apa maksud nasih? Nasih itu bisa kita maknai dengan layak. Layak, atau yang kita kenal nanti guru itu dalam bahasa Indonesia seorang yang bisa digugu dan ditiru. Seorang yang bisa digugu dan ditiru, bukan sekedar transfer ilmu saja. Ya, rinciannya kata beliau, wa tajma'u ma'nayaini isnaini. Kata beliau, kalimat nasihah tadi atau kata layak tadi ini mencakup dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah salahiyatus syaikhi lil iktida'i bihi. Yaitu makna nasihah adalah guru tadi layak lil iktida, untuk dicontoh. Guru tadi layak untuk dicontoh. Wal ihtida bihadihi wadallihi wasamtihi. Guru tadi layak untuk dicontoh. Diambil adabnya, kata beliau, dicontoh akhlaknya, dan kita bisa lihat dari sopan santunnya. Jadi benar-benar layak untuk dicontoh. Kenapa? Karena pepatah kita mengatakan juga bahwa guru itu kalau seandainya kencing berdiri, ya muridnya mungkin kencing sambil jungkir balik, lari-larian. Nah, maka perhatikan. Jadi kita belajar kepada guru bukan hanya sekadar orang yang bisa ngajarin kita, tapi kita lihat solahiyah beliau tadi lil iktida. Kita lihat kelayakan guru tadi untuk bisa dicontoh. Kenapa? Karena nanti apa yang kita keluarkan dari mulut kita tentang Islam itu akan sesuai dengan apa yang sering disebutkan oleh guru kita. Mohon maaf kalau gurunya suka ngegas, muridnya nanti akan suka ngegas. Gurunya ini suka tahdzir, serampangan, maka muncul murid-murid setelahnya itu yang suka tahdzir, serampangan, tabdiya, apalagi sampai takfir, waliyadzubillah. Maka lihat dulu. Perlu pada guru yang betul-betul memiliki kehati-hatian, baik dalam berucap, bersikap, bersudut pandang, karena hakikatnya seorang guru itu bisa mempengaruhi, bahkan membentuk karakter kita. Itu yang pertama. Jadi, karakter guru atau sifat guru yang dikatakan nasih adalah guru yang bisa ditiru adabnya, dicontoh akhlaknya, dan diambil sopan santunnya. Kemudian kata beliau wal akhar, halaman berikutnya, halaman 21, makna nasih di sini adalah ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Kata beliau, seorang guru tadi mengetahui metode-metode pembelajaran yang tepat. Beliau mengetahui metode pengajaran yang tepat. Nah, ini juga PR kita. Kita kalau belajar pada seorang guru, jangan hanya berusaha mengambil ilmunya saja. Jangan berusaha hanya pelajari ilmunya saja. Coba sekalian pelajari, direkam, diamati cara guru-guru kita itu mengajar. Kenapa? Karena ini penting sekali. Setelah kita belajar, kita harus mengajarkan ilmu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengajarkan, menyampaikan ilmu? Satu, memang karena jam terbang. Namun yang kedua adalah ini berangkat dari pengamatan kita, dari yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita terkait cara mengajar mereka. Kita punya guru yang caranya bagus di sisi A, nanti punya guru lain lagi caranya bagus di sisi B, punya lagi yang lain bagus di sisi C. Nah, kita harus bisa mengkombinasikan, menggabung dari cara-cara guru tadi, para guru tadi, sehingga bisa diformulasikan menjadi satu cara pengajaran yang baik. Karena gini ya, banyak orang yang ngerti, paham suatu ilmu, namun memiliki keterbatasan untuk menyampaikan, sehingga ilmunya itu mandek di beliau dan menjadi ilmu yang sulit dipahami oleh murid. Namun ada juga ilmu yang guru yang mungkin ilmunya pas-pasan, sekedar ya tahu di bidang ilmu tersebut itu saja, atau mungkin kulitnya saja, namun beliau punya retorika yang bagus, cara ngajar yang bagus. Nah, justru ini yang bisa merubah ilmu itu sulit menjadi mudah. Nah, maka peran seorang guru itu penting. Karena dengan guru yang baik cara pengajarannya, ilmu yang sulit bisa menjadi mudah. Ilmu yang rumit bisa jadi ringan. Tapi sebaliknya, di tangan seorang guru yang salah cara pengajarannya, yang tidak baik cara pengajarannya, maka ilmu yang mudah akan menjadi sulit, ilmu yang ringan akan menjadi berat. Maka perhatikan,
pastikan dan cari seorang guru yang metodenya itu cocok dengan kita. Kalau sudah dapat, maka terus kita bersamai beliau dalam belajar. Karena belajar itu dengan guru juga terkait cocok-cocokan. Seperti persepsi sebagian kita berobat itu juga cocok-cocokan, obat juga cocok-cocokan. Maka guru pun itu mungkin terkadang cocok-cocokan. Tergantung dari cara metode mengajar beliau kepada kita. Ya, ini karakter atau makna kedua dari kata nasih. Berikutnya, kata beliau, bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim. Kenapa gurunya itu harus seorang yang mengetahui metode cara penyampaian, kata beliau, sehingga pembelajaran tadi bisa dipahami oleh murid dengan baik. Ilmunya tadi bisa tersampaikan kepada murid dengan baik. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Gurunya itu juga tahu mana yang layak disampaikan, mana yang layak untuk diberikan, wa ma yadurruhu, dan mana yang nggak perlu disampaikan, mana yang nggak perlu untuk dijabarkan. Nah, ini juga penting. Kita menjadi guru, ikhwas sekalian, bukan untuk menyampaikan semua isi kepala kita. Enggak. Bukan ketika kita jadi guru memaparkan semuanya. Kadang ada orang yang belajar, yang mengajar itu disampaikan asalnya kitab satu baris ini menjadi berhalaman-halaman. Bisa menjadi satu papan tulis full, disampaikan khilafiyah segala macam. Nah, terkadang semua yang keluar dari kita disampaikan semuanya, itu kurang tepat. Kenapa? Karena perlu kita sesuaikan dosisnya dan tingkat pemahaman dari si murid tersebut. Sehingga kita harus sebagai guru bisa memfilter kira-kira mana yang layak disampaikan, maka silahkan sampaikan. Namun kita juga perlu memilih mana kira-kira yang tidak perlu disampaikan, sehingga kita nggak boleh menyampaikan penjabaran tadi. Ya, penting untuk seperti ini. Karena kata pepatah bahasa Arab, likulli maqamin maqal, walikulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada tempat yang tepat, dan setiap tempat itu ada ucapan yang tepatnya. Terakhir, ikhwas sekalian, kata beliau, wafqat tarbiyah wafqat tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Tentunya juga guru dalam mengajar harus wafqat tarbiyah ilmiyah, sesuai dengan metode pengajaran, sesuai dengan sisi tarbiyah keilmuan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi fil muwafaqat dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Ya, intinya ala kulli hal kita simpulkan dari maket kelima yang kita bahas. Kata beliau, belajar itu ada caranya, nggak boleh serampangan. Harus cari cara yang terbaik. Kenapa? Karena dengan cara yang baiklah kita bisa memperoleh ilmu. Namun kalau caranya salah, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Kalaupun bisa, hanya mendapatkan faidah yang sedikit setelah berusaha yang banyak. Meskipun kita tadi kata beliau hidup 1000 tahun. Meskipun kita belajar 1000 tahun. Nah, beliau menyampaikan metode belajar. Satu, harus ada yang dihafal. Apa yang dihafal? Matan. Kita peringkas. Yang isinya itu walaupun ringkas, tapi mewakili mencakup semua aspek dasar-dasar ilmu tadi. Dan matan tadi adalah matan yang direkomendasikan oleh para ulama di bidang tadi. Kata beliau tadi, fala budda min hifdhin. Harus. Nggak boleh enggak. Harus ada yang dihafal. Nggak boleh cuman modal jiping aja. Nggak boleh modal cuman catat aja. Itu berikutnya. Kemudian setelah kita menghafal, kita membawa hafalan tadi kepada seorang guru untuk dijelaskan, belajar dengan mereka. Siapa guru tadi? Kata beliau punya dua karakter, guru yang mufid, guru yang nasih. Guru yang mufid adalah guru yang kompeten, yang mumpuni di bidangnya. Bagaimana cara tahu beliau mumpuni atau tidak? Yaitu kita cari tahu, track record, apakah beliau pernah belajar, pernah nyantri, pernah ngaji, pernah mulazamah depan para masyayikh atau tidak. Sebagaimana tadi hadis yang kita bawakan. Dan belajar itu harus demikian, sunnahnya, manhajiyahnya, metode sejak zaman dahulu. Yaitu harus orang belakangan duduk ngambil ilmu dari orang yang sebelumnya. Gak bisa ilmu dapat dari mimpi atau sekedar baca.
Kemudian yang kedua adalah karakter guru nasih. Apa itu nasih tadi? Seorang guru yang layak untuk dicontoh, digugu dan ditiru. Adabnya, akhlaknya, dan kesopan santunannya. Juga di antara karakter guru yang nasih adalah guru tadi mengetahui metode pengajaran. Sehingga sehingga murid yang diajarkan bisa memahami ilmu dengan mudah meskipun asalnya ilmu itu sulit. Dan seorang guru tadi juga perlu bisa ada remnya, bisa mengetahui, bisa betul-betul bijak kapan dia menyampaikan suatu ilmu dan kapan dia nggak perlu menyampaikan ilmu yang tidak perlu disampaikan. Ya Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan ke-10 kita. Insya Allah besok atau selanjutnya kita lanjut pada Al-Maqidus Sadis, bab yang keempat, simpul yang keenam, bab yang keenam, biidnillahi ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi